Halo semuanya, perkenalkan namaku Immanuel Liu. Teman-teman di sekolah sering memanggilku dengan panggilan Gensa yang berasal dari nama tengah saya, yaitu Vio Gensa. Cerita ini aku buat untuk membagikan kisahku pada orang-orang tentang bagaimana Tuhan menuntun hidup seseorang seperti aku diselamatkan dan menjadi duta bagi Kristus. Tuhan menghadirkanku ke dalam keluarga yang berlatar belakang Kristen. Aku lahir tepat pada hari Valentine, yaitu 14 Februari, dan dinamai oleh orang tua Immanuel Carmelio Vio Gensa Liu. Aku memiliki seorang adik perempuan yang berbeda 4 tahun denganku. Ya, yang namanya saudara kandung pasti identik dengan memperebutkan sesuatu atau bertengkar. Namanya juga anak-anak pasti punya barang atau permainan kesukaan. Dulu saya suka sekali bermain PlayStation yang pernah dibelikan oleh ayahku. Setiap pulang sekolah, belum ganti baju, pasti langsung bermain. Dan kadang juga ngajak teman untuk main. Main game sangat seru untukku. Main sampai lupa waktu. Kadang juga bermain di rumah teman yang punya PlayStation sampai larut malam. Ya, orang tua yang khawatir sama anaknya tentu bakal datang menjemput. Dengan sedikit ancaman tentunya. Tapi karena hal ini juga saya dengan orang tua sering bertengkar. Anak yang muak dengan batasan yang orang tua berikan, orang tua yang khawatir dengan anaknya, pada akhirnya memecah keributan. Saking muaknya, perdebatan menjadi semakin panas, membuat saya bertindak di luar pemikiran anak-anak. Percaya atau tidak percaya, pernah sekali saya mengancam orang tua, jika tidak mengalah, maka saya akan mengambil benda-benda tajam dan melukai diri sendiri. Padahal sendirinya takut, maklum masih anak-anak. Karena itu hubungan saya dengan keluarga agak tidak baik. Naik ke jenjang SMP, aku mulai mengabaikan orang tua dan tidak mau berbicara dengan keluarga. Aku menutup diri dari keluarga, namun terbuka pada teman-teman. Pertemanan tersebut membawa aku mengenal sebuah game online, yang dimana game online itu juga membentuk karakterku. Pertemanan yang aku miliki banyak melakukan kenakalan, seperti rokok, minum, bolos, bertengkar, dan sebagainya. Melihat hal itu, puji Tuhan saya tidak terikut, dan malah menasihati mereka. Namun saat dinasihati, mereka tidak menerima, dan mengatakan aku tidak gaul. Dan pada akhirnya, aku dijauhi. Dalam permainan online yang aku mainkan, aku banyak melatih kepercayaan diri dan skill mengamati lainnya. Hari demi hari, lebih banyak yang menjauhi aku. Dan bahkan sempat ada yang melakukan bully. Setiap hari, sekolah rasanya seperti tidak menarik dan mengesalkan. Untungnya, aku mempunyai 2-3 orang teman yang menurutku memiliki kesan yang baik. Teman-teman yang aku miliki saat itu juga senang mainkan game online. Dan satu waktu kami sepakat untuk membentuk sebuah tim. Dan seiring berjalannya waktu, banyak anggota-anggota baru tergabung dalam tim kami. Hari demi hari, semester 2 tahun terakhir di SMP dimulai. Menurutku, ini adalah titik perubahan pribadi dalam diriku. Saat itu, tim kami mulai berteman dengan tim dari sekolah lain. Salah satunya, tim dari Sekolah Lentera Harapan di kota tempat aku tinggal. Awalnya, rencanaku setelah lulus SMP akan lanjut ke SMA Kristen yang cukup populer pada saat itu. Namun, ternyata Tuhan berkehendak lain. Entah bagaimana, pertemanan antara tim di SMP kami dan tim dari Sekolah Lentera Harapan terjalin dengan baik. Anak-anak dari Lentera pun mengajak pertemanan tim kami untuk join SMA Lentera Harapan. Pada saat hari pendaftaran, saya bersama belasan orang lainnya mengambil formulir pendaftaran SMA Lentera Harapan. Ya, saya ikut cuma karena iseng aja sih. Dan pada saat saya lulus, orang tua saya mengatakan, "Oh, ya sudah,
masuk Lentera saja gitu, mumpung sudah ada formulir. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk Lentera dengan pertimbangan setidaknya saya tidak akan bersama-sama dengan para pembuli di SMP, karena rata-rata mereka masuk sekolah Kristen yang saya sebutkan sebelumnya. Dan lumayan gitu, saya juga bisa mengenal lebih banyak teman. Waktu berlalu. Hari pertama MPLS pun tiba. Saat itu masih online karena masih pandemi. Tapi walaupun online, MPLS berjalan dengan baik. Awal tahun atau tahun pertama masuk sekolah terasa cukup seru walaupun sekolah online. Hari demi hari berlalu, akhirnya sekolah mulai tatap muka walau terbagi menjadi 2 sesi. Bersekolah di Lentera membuat saya belajar banyak hal, mulai dari relasi dengan teman dan guru, relasi dengan Tuhan, dan yang paling uniknya ruangan BK yang harusnya ditakuti oleh seluruh siswa di setiap sekolah dan memang pada umumnya paling ditakuti, Lentera malah ruangan BK-nya yang jadi tempat favorit oleh siswa. Mereka banyak bercerita di sana, banyak curhat, banyak minta saran, bahkan iseng pun mereka suka datang ke ruangan BK. Awalnya aku berpikir bahwa bersekolah di Lentera akan sama seperti sekolah-sekolah lainnya. Belajar seperti biasa, berteman seperti biasa, tidak mengikuti kegiatan apa-apa. Ya, seperti kehidupan siswa pada umumnya. Namun ternyata salah. Di akhir tahun pertama, tepatnya pada bulan Desember, saat aku masih kelas 10, aku diutus sekolah untuk melayani anak-anak yang ada di lapas. Karena kurang pengalaman, awalnya aku berpikir bahwa lapas akan sama seperti penjara. Kita hanya melayani dari luar sel, dan remaja yang menjadi tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Sesampainya di sana, saya terkejut. Ternyata di dalam lapas ada sebuah tempat ibadah kecil. Dan pada saat kami melayani, remaja-remaja dalam lapas juga diizinkan keluar. Pelayanan pada saat itu sangat seru. Para remaja di lapas juga memberikan suasana nyaman saat kami bersama-sama dengan mereka. Cara mereka memberi puji-pujian bagi Tuhan, cara mereka berelasi satu sama lain, membuat aku berefleksi tentang banyak hal. Mulai dari situ, aku mencoba untuk lebih berpikir positif. Mulai merubah hubungan dengan keluarga, mulai peduli dengan sekitar, memperbanyak mengucap syukur, dan mulai belajar mengenal Tuhan. Masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Untuk saat ini, tahun 2022 adalah tahun yang mengejutkan, membahagiakan, dan juga tahun yang paling menekan. Bulan Januari tanggal 27, tidak disangka, aku yang bisa dibilang kurang aktif dalam kegiatan remaja, dilantik jadi pimpinan kelompok remaja di jemaatku. Dari sini, aku belajar banyak hal, mulai dari cara memimpin, cara sharing firman, memahami anggota kelompok, dan banyak hal lain. Semua berjalan dengan baik. Aku mulai aktif dalam kegiatan remaja dan banyak berelasi dengan teman-teman bersama komisi remaja di jemaatku. Pada bulan Juni, aku diajak untuk mengikuti event Remaja Teladan oleh komisi remaja di jemaatku. Event Remaja Teladan ini diikuti untuk mencari remaja-remaja berbakat dan berani untuk melayani. Tidak hanya itu, remaja yang lolos juga akan mendapat gelar sesuai dengan kriteria penilaian. Awalnya aku kurang tertarik, tapi setelah dibujuk dengan ikut saja walaupun hanya tesnya gitu. Ya udah, aku pun menerima dengan dugaan coba aja, walaupun nggak niat, setidaknya lumayan dapat pengalaman gitu. Dan ternyata aku lolos dan lanjut ke tahap wawancara. Di tahap wawancara, aku punya feeling kuat tidak akan lolos, mengingat aku juga tidak niat mengikuti gitu. Namun Tuhan berkehendak aku lolos tes wawancara. Di tahap ini, karena sudah terlanjur lolos, aku berpikir harus mulai serius. Hanya ada 10 finalis putra
dan 10 finalis putri yang lolos sampai tahap ini. Tahap selanjutnya adalah karantina. Karantina berlangsung selama 3 hari. Di saat itu, aku mendapat pengalaman baru. Ternyata diasingkan dengan 19 teman finalis yang juga aktif dalam kegiatan remaja, sangat seru. Selesai karantina, maju ke tahap potensi diri. Di sini adalah tahap tersulit, karena akan banyak berbicara di depan umum. Potensi diri terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pidato bahasa Inggris, presentasi karya tulis ilmiah, dan debat. Puji Tuhan, aku bisa melaksanakannya dengan baik. Setelah potensi diri adalah tahap malam final. Sebelum malam final, kami diberi nilai akumulasi selama tes tulis, tes wawancara, karantina, dan potensi diri. Dan di sini aku hilang pengharapan. Dari 20 finalis, aku adalah finalis yang mendapat nilai terendah. Teman-temanku mendapat 70 lebih, tapi aku mendapat nilai 60-an. Saat itu, aku sangat kecewa dan pasrah di tahap final nanti tidak akan mendapat gelar pelayanan. Tiba saatnya malam final. Setiap finalis diberi 1 kata kunci dan menjelaskan kata kunci tersebut di depan ratusan orang dan juri. Aku mendapat kata kunci yang bisa dibilang mudah, tapi mengecewakannya, aku malah salah menjelaskan kata kunci. Setelah kembali ke belakang panggung untuk menunggu hasil, aku sempat berpikir untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi kata teman-teman, tunggu aja. Ya udah, aku tunggu gitu. Setelah beberapa saat, akhirnya tiba penyerahan gelar. Dan tidak disangka, atas perkenanan Tuhan, aku mendapat gelar Putra Remaja Teladan Persahabatan. Aku termotivasi ya, walaupun tidak juara, tapi aku sangat mengucap cerita bagaimana Tuhan mendapat gelar atribut di saat aku berpikir bahwa diriku ini mengecewakan. Keajaiban Tuhan memang tak terbatas. Sampai saat ini, aku berefleksi kembali tentang kehidupanku akhir-akhir ini. Sejak punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam pada saat melayani di lapas, aku merasa hidupku sangat berwarna. Sekian dari aku. Semoga teman-teman atau listeners terinspirasi dengan cerita yang aku bagikan. Ada satu hal yang kalian harus tanamkan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti, tapi cobaan yang kau alami tak akan melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalani kehidupan, dan ingat bahwa Tuhan menyertai teman-teman. Terima kasih.